Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit. Wabil khusus sahabat kita yaitu Ibu Eva Fairuz yang keponakannya yaitu Ananda Faza Sheila saat ini sedang sakit. Kemudian juga sedang sakit Ibu Sri Wahyuni binti almarhum Sarwadi, sahabat surga kita dari Tangerang, dari Semarang, mohon maaf. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk Ananda Faza Sheila, keponakan dari Ibu Eva Fairuz, dan juga untuk Ibu Sri Wahyuni binti almarhum Sarwadi, dan juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, pulihkan kesehatan, dan dijadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya rabbal alamin. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk kakak kandung dari sahabat surga kita Ibu Hajjah Gimagio, yaitu almarhum Bapak Galio Gio bin Haji Muhammad Gio yang wafat pada tanggal 9 Oktober dan sudah dikebumikan. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Galio Gio bin Haji Muhammad Gio, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosanya, Allah subhanahu wa ta'ala terima segala amal ibadahnya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, sehingga semakin bertambah umur kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah, ala anna Allah yaghfiril marhum wa yarhamuhu rahmatan wasi'ah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat-sahabat surga kita yang dalam keadaan safar. Yang pertama adalah Bapak Haji Ari Gunawan Murtomo, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi safarnya. Dan kemudian
Bapak Indra yang saat ini sedang menunaikan ibadah umrah dan akan berangkat menuju Tanah Suci bersama keluarga. Kita doakan mudah-mudahan safarnya diberkahi Allah, umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita sehingga dapat menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Dan juga doa yang sama kita panjatkan kepada Allah agar anak keturunan kita Allah mudahkan untuk bisa berangkat haji dan menunaikan ibadah umrah. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini yang membahas tafsir Al-Quranul Karim yang merujuk kepada kitab tafsir Al-Jalalain dan diperluas dengan tafsir-tafsir lainnya, kita sudah sampai pada ayat ke-240. Dan jamaah rahimakumullah, sebelum kita tafsirkan ayat 240, ada baiknya kita kembali untuk melihat seperti apa rangkaian daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas 20 ayat suci mengenai pilar-pilar keluarga yang berbahagia. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang berbagai macam hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan bagaimana guncangan, cobaan, dan ujian bisa menerpa rumah tangga kapanpun. Dan dalam kondisi tertentu, ketika diterpa dan diterjang oleh ujian dan godaan, serta badai yang mendatangi rumah tangga, ada yang selamat, ada juga yang karam, dan ada yang retak. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kondisi seperti itu pun Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada pasangan suami istri yang tidak bisa lagi mempertahankan kehidupannya bersama-sama di dalam rumah tangga. Tetap menjaga kemaslahatan, dan jamaah rahimakumullah tidak boleh ada saling menzalimi. Itu pada intinya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, rangkaian itu diselingi dengan perintah Allah untuk menjaga salat yang 5 waktu dan menjaga salat al-wusta yang sudah kami sampaikan tafsir dari para ulama, yaitu yang rajih pendapatnya adalah salat asar. Meskipun pada hakikatnya salat wusta ini bisa saja salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita betul-betul ditegaskan dengan 2 kali perintah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat fardu yang 5 waktu dan jagalah salat al-wusta. Ini bentuk penegasan bahwa seluruh salat fardu yang 5 waktu itu wajib kita jaga. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, diiringi dengan penjelasan bagaimana Allah tetap memerintahkan untuk salat dalam keadaan takut, untuk salat dalam keadaan berperang. Nah, jamaah rahimakumullah, ini menjadi penting kita ketahui bahwa di dalam rumah tangga juga muncul rasa ketakutan. Di dalam rumah tangga juga muncul kekhawatiran. Di dalam rumah tangga juga muncul kebingungan. Dalam rumah tangga juga terkadang ada ancaman-ancaman. Ada ketidaknyamanan. Ada ketidakharmonisan. Ada perasaan yang tidak menyenangkan, ada perasaan yang tidak mengenakkan. Sehingga barangkali terkadang membuat sempit perasaan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, seluruh perasaan yang bercampur aduk itu kemudian Allah Subhanahu wa taala tarik dalam penjelasan Allah mengenai perintah Allah untuk menjaga salat. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung memerintahkan kita untuk tetap menjaga salat yang 5 waktu dalam berbagai kondisi, bahkan dalam kondisi perang. Barangkali jamaah rahimakumullah, kondisi perang merupakan kondisi yang paling mengancam nyawa. Kondisi perang merupakan kondisi yang paling menimbulkan ketakutan.
kondisi perang merupakan kondisi yang paling membuat seseorang itu menjadi sangat terbatas segala keinginannya. Kemudian dia di bawah ancaman senjata dari musuh-musuh yang siap menghabisi nyawanya. Jamaah rahimakumullah, ini semua diselingi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Allah menginginkan kepada kita agar betul-betul menjaga salat. Dan ketika Allah menyisipkan ayat ini di tengah-tengah penjelasan mengenai tuntunan keluarga yang berbahagia dan penjelasan mengenai bagaimana hukum dan tuntunan ketika terjadi talak, kemudian iddah daripada wanita-wanita yang ditolak dan suaminya meninggal, ini semua menggambarkan bahwa dalam rumah tangga pun, jamaah rahimakumullah, seperti dalam kondisi talak, itu ada perasaan yang mirip dengan kondisi yang dirasakan oleh orang yang berperang, namun tentunya dalam peperangan intensitasnya lebih tinggi lagi. Ketika seorang istri, suaminya meninggal, tentu kesedihannya juga dirasakan, dan perasaan itu pasti ada ketika seseorang terjun ke kancah peperangan. Namun barangkali intensitasnya juga lebih tinggi lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu, Allah tetap mengingatkan kepada kita untuk menjaga sholat kita. Sehingga suami yang sedang marah kepada istrinya, jangan lupa untuk menghilangkan amarahnya dengan wudhu, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian kalau masih marah setelah berwudhu, maka lakukanlah sholat. Karena Nabi besar Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis dengan sanad yang sahih dari Imam An-Nasa'i, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Kata Nabi, yang aku cintai dari dunia kalian ada dua. Yang pertama adalah wanita, maksudnya istri, dan kemudian yang kedua adalah at-tib, minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama mengatakan bahwa salat itulah salah satu obat yang paling mujarab untuk meredam emosi yang meledak-ledak. Nah, begitu juga dengan seorang istri yang sedang marah umpamanya kepada suaminya, maka hendaklah tetap untuk meredam amarahnya dengan wudhu dan juga dengan salat. Dan dalam kondisi apapun, jamaah rahimakumullah, suami istri wajib saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat manakala syarat-syaratnya terpenuhi. Dan tentunya kita sama-sama tahu wanita itu mengalami siklus haid, dan dalam kondisi seperti ini tentunya seorang wanita dibolehkan dalam syariat untuk tidak melaksanakan sholat. Namun di luar kondisi itu, suami istri wajib mengingatkan masalah sholat dalam kondisi apapun. Kaya, miskin, susah, senang, sempit, lapang, kedua-duanya wajib saling mengingatkan mengenai masalah salat. Begitu juga kepada anak-anak kita. Kita wajib terus mengingatkan salat pada mereka. Dan saya, jamaah rahimakumullah, mengingatkan kepada kita semua bahwa sebuah rumah tangga masih dalam kondisi krisis kalau di dalamnya masih ada yang terlambat salat subuh. Jadi meskipun ekonomi mapan, meskipun secara sosial hebat, bagus, tetapi kalau di rumah itu masih ada yang sholat subuhnya kesiangan, jamaah rahimakumullah, rumah tangga itu berada di dalam krisis. Nah, mudah-mudahan rumah tangga kita dijauhkan dan dihilangkan dari berbagai bentuk musibah, dan dijauhkan dan dihilangkan dari berbagai bentuk krisis. Setelah menjelaskan mengenai sholat, jamaah rahimakumullah, Allah kembali menjelaskan tentang masalah rumah tangga. Pada surah Al-Baqarah ayat 240, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihin. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang wanita yang suaminya meninggal.
Merujuk kepada tafsir Al-Jalalain, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, dan orang-orang yang diwafatkan dari kalian, suaminya meninggal, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri, falyusu, hendaklah mereka berwasiat, wasiyatan, dengan suatu wasiat, li azwajihim mata'an ma yumatti'na bihi minan nafaqah wal kiswa, berwasiat untuk tetap memberikan nafkah dan pakaian, ilal hauli ghaira ikhraj, sampai waktu penuh 1 tahun. Ghaira ikhraj ay ghaira mukhrijatin min maskanhin, dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah mereka. Artinya rumah di mana mereka bersama-sama membina dan menjalani rumah tangga. Jadi jamaah rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk istri yang suaminya meninggal, maka hendaknya dia tetap tinggal di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya selama 1 tahun penuh, dan tidak boleh ahli waris yang lain mengeluarkannya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini makna secara umum. Jadi istri-istri yang suaminya meninggal dalam ayat ini diwajibkan untuk tinggal di rumah tempat dia menghabiskan waktu dan hidup dalam rumah tangga bersama suaminya untuk jangka waktu 1 tahun. Artinya 4 bulan 10 hari masa iddahnya dia berada di rumah. Kemudian setelah itu dia juga wajib berada di rumah, ghaira ikhraj, dan tidak boleh ahli warisnya, karena jamaah rahimakumullah, istri merupakan salah satu ahli waris tentunya. Dan tentunya ada ahli waris lain seperti anak dan lain sebagainya. Nah, ahli waris yang lain dalam kondisi seorang istri ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh meminta atau mengusir atau mengeluarkan wanita tersebut dari rumahnya kecuali setelah 1 tahun. Namun jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dalam konteks asbabun nuzul, dalam konteks sebab-sebab diturunkannya suatu ayat, maka ada yang menarik. Yang menarik adalah bahwa ayat 240 ini sama-sama membahas tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan masa iddah dari wanita tersebut. Dan kita sudah tahu bahwa pada ayat 236 Allah menjelaskan tentang masa iddah seorang wanita yang suaminya meninggal, yaitu arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, ini kita lihat ada perbedaan. Sehingga jamaah rahimakumullah, dalam menafsirkan ayat 240 ini, para ulama memiliki 2 penafsiran. Penafsiran pertama merupakan penafsiran yang berasal dari pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Melihat kepada asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul, ayat 240 ini diturunkan oleh Allah sebelum ayat 236. Namun dalam susunan ayatnya, ayat ini diletakkan setelah ayat 236. Jadi kalau secara urutan ayat yang baru saja kita tafsirkan ini ada sesudah ayat yang menjelaskan tentang masa iddah seorang istri yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Namun sesungguhnya dalam urutan diturunkannya ayat ini lebih dulu turun dari ayat yang menjelaskan bahwa masa iddah seorang istri yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Nah, melihat asbabun nuzul ini, maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini hukumnya digantikan oleh ayat yang turun setelahnya, yaitu ayat yang menjelaskan masa iddah seorang istri yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Mengapa kemudian digantikan? Ini disebut dengan nasikh mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Kemudian dalam konteks ayat 240 ini,
para ulama mengkategorikannya ke dalam naskhut takhfif. Diganti hukumnya dengan tujuan untuk memberikan keringanan. Jadi kalau dalam ayat 240 ini masa iddahnya adalah 1 tahun, tidak boleh keluar dari rumah, maka kemudian diringankan menjadi 4 bulan 10 hari. Kemudian jamaah rahimakumullah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat ini tidak digantikan hukumnya. Namun justru ayat ini menjelaskan ada 2 bagian ketika seorang istri suaminya meninggal. Bagian pertama adalah tinggal di rumah yang hukumnya wajib, yaitu selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Lalu kemudian bagian kedua adalah masa tinggal istri yang suaminya meninggal yang hukumnya adalah sunnah, yaitu setelah 4 bulan 10 hari sampai dengan 1 tahun sempurna. Jadi pendapat kedua mengatakan ayat ini menjelaskan kepada kita ada 2 hukum seorang istri yang suaminya meninggal itu tinggal di rumah tempat dia menghabiskan waktu bersama almarhum suaminya. Yang pertama adalah wajib, yaitu selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua adalah sunnah, setelah 4 bulan 10 hari sampai dengan mencapai 1 tahun penuh. Namun jamaah rahimakumullah, pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ayat 240 ini diganti hukumnya untuk meringankan dengan ayat yang mengatakan bahwa masa iddah seorang istri yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dan insya Allah menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan ketika kita menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga ini, maka jamaah rahimakumullah, kita betul-betul akan mendapatkan bimbingan dan penegasan dari Allah bahwa suami istri ini harus saling memuliakan dan tidak boleh saling menyakiti atau menzalimi satu sama lain. Sehingga insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang bersama-sama di dunia dan menjadi keluarga yang bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 240 pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.